Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhtadin, mahasiswa S2 Pedagogi dengan NIM 20250140016. Dalam kesempatan ini saya akan membuat sebuah media pembelajaran dengan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 7 dengan tema memahami teks deskripsi. Pernahkah kamu membaca teks yang membuatmu seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu? Misalnya, saat membaca deskripsi, memandang gunung, atau suasana pasar tradisional. Bagaimana perasaanmu saat membaca teks seperti itu? Nah, yuk kita pelajari lebih lanjut. Tujuan dari pembelajaran ini pertama, memahami pengertian teks deskripsi, mengenal ciri-ciri teks deskripsi, mengidentifikasi isi teks deskripsi, dan yang terakhir menyusun teks deskripsi secara sederhana. Pengertian dari sebuah teks deskripsi adalah jenis teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau suasana secara rinci sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan langsung. Fungsi dari teks deskripsi untuk memberikan gambaran yang jelas dan hidup tentang sesuatu kepada pembaca, sehingga pembaca bisa membayangkan atau merasakan objek yang dideskripsikan. Terus di situ bagaimana ciri-ciri teks deskripsi seperti apa? Ciri-ciri teks deskripsi yang pertama menggunakan kata sifat dan panca indera. Menjelaskan objek secara rinci menggunakan kata sifat panca indera. Struktur dari teks deskripsi, satu, ada identifikasi atau pembuka, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga penutup atau kesimpulan dari objek yang dideskripsikan. Apa itu bagian identifikasi? Nah, bagian identifikasi berisi pengenalan objek yang akan dideskripsikan, seperti nama tempat, benda, atau suasana. Contohnya, Pantai Parangtritis terletak di selatan Yogyakarta. Apa itu deskripsi bagian? Bagian ini menggambarkan rincian bentuk, warna, suara, bau, atau suasana dari objek. Contoh, pasirnya lembut dan berwarna kehitaman, ombak bergulung-gulung dengan suara keras. Adapun dari segi bahasa dalam teks deskripsi itu ada gaya bahasa dalam teks deskripsi. Di dalam gaya bahasa teks deskripsi, bahasa yang digunakan dalam teks deskripsi bersifat lugas, menggambarkan panca indera dan sering menggunakan kata sifat seperti indah, harum, luas, sejuk, atau ramai. Contoh dari objek teks deskripsi, di sini ada beberapa contoh. Objek dalam teks deskripsi bisa berupa tempat. Tempat itu bermacam-macam. Secara umum ada pasar, ada sekolah, ada hutan. Adapun untuk di bagian bendanya, bisa juga benda itu sepeda, laptop, dan juga makhluk hidup seperti kucing, burung, atau suasana. Suasana di sini adalah secara acara adat, hujan di sore hari. Adapun contoh teks deskripsi pendek, contoh, kebun bunga itu sangat indah. Warna-warni bunga bermekaran, aroma wangi semerbak di udara. Angin bertiup pelan membuat bunga bergoyah lembut. Nah, sehingga diidentifikasi dari isi. Identifikasi isi teks deskripsi itu menggambarkan untuk memahami isi teks deskripsi. Kita perlu mencari bagian mana yang menjelaskan objek, bagian mana yang menggambarkan detailnya, dan bagian mana yang menyampaikan kesan penulis. Selanjutnya teks deskripsi dan panca indera di sini. Kenapa yang dikatakan panca indera? Karena teks deskripsi melibatkan panca indera seperti dapat melihat. Berarti panca indera dapat melihat itu terkandung dalam panca indera mata. Melihat warnanya, bentuknya. Yang kedua adalah penciuman, berhubungan dengan alat panca indera dengan hidung.
Hidung ketika kita membuat teks deskripsi ada penciuman tentang sebuah bau atau wangi. Dan ada pula panca indera yang selanjutnya dengan berhubungan dengan telinga. Ada pendengaran, ada terdengar suara, ada peraba. Peraba di sini berhubungan dengan tekstur. Ketika kita membuat sebuah teks deskripsi, ada kelembutan dan sebagainya. Dan perasa atau rasa untuk memperkuat gambaran tentang teks deskripsi tersebut. Adapun kalimat deskriptif, di sini kalimat deskriptif adalah kalimat yang berisi gambaran rinci. Contoh, ruang kelas itu bersih dengan jendela besar yang memancarkan cahaya pagi. Adapun kata sifat seperti tinggi, biru, atau hangat. Kata keterangan seperti dengan tenang, secara perlahan, membuat teks deskripsi menjadi lebih hidup dan jelas. Adapun langkah menulis teks deskripsi, di sini ada beberapa langkah ketika kita menginginkan atau mau membuat sebuah teks deskripsi. Satu, tentu kita akan yang pertama menentukan apa yang akan dideskripsikan. Tentukan dulu objeknya. Yang kedua, kita harus mengamati objek secara detail. Jangan sepintas, jangan sepihak. Lebih detail karena di sini teks deskripsi itu harus menuangkan secara detail. Berarti kita harus mengamati objek secara detail. Yang ketiga, susunan struktur teksnya harus jelas bagaimana susunannya. Dan yang keempat, tulis dengan bahasa yang menggambarkan. Nah, ketika menulis teks deskripsi ada kesalahan umum dalam teks deskripsi. Di dalam menulis teks deskripsi ada kesalahan umum saat menulis, yaitu antara lainnya diantaranya terlalu umum, tidak fokus pada detail tadi, atau menggunakan kata yang tidak menggambarkan panca indera. Adapun, mari kita latihan untuk memahami teks deskripsi. Bacalah sebuah teks tentang taman kota. Temukan bagian identifikasinya, deskripsi bagian, dan kesimpulannya. Lalu tentukan panca indera mana saja yang digunakan dalam teks tersebut. Adapun manfaat memahami teks deskripsi, yaitu memahami teks deskripsi membantu kamu melihat kepekaan dalam menggambarkan sesuatu secara jelas, memperkaya kosakata, dan meningkatkan kemampuan menulis serta membaca deskripsi. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian, adik-adik, anak-anakku tercinta untuk pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.